Ini kajian khusus buat Anda ya, langsung dari sumber-sumber yang Anda bagikan. Topik kita hari ini, wah penting banget, transformasi digital buat bisnis. Pertanyaan utamanya ini, apa iya bisnis Anda bisa mati kalau nggak cepat-cepat pindah ke digital? Yolah, kita kupas bareng-bareng. Misi kita, intinya, mau gali fakta penting, terus pahami risiko kalau diem aja, lihat juga apa sih untungnya kalau adopsi digital, sama tantangannya. Semua dari data Anda. Oke, kita mulai ya. Jadi era digital ini bukan lagi nanti-nanti, tapi udah sekarang banget. Pandemi kemarin itu, malah katanya salah satu sumber Anda, mempercepat ini semua 5-10 tahun loh. Gila ya? Betul, akselerasinya kerasa banget. Dan investasinya, wah gila-gilaan. Di proyeksi ini bisa sampai 3,9 triliun dolar global di 2027. Angka yang luar biasa besar ya. Dan 87% eksekutif bilang ini prioritas. Jadi ini pergeseran gede banget. Iya, yang menarik di sini tuh ini bukan sekedar ikut-ikutan tren gitu ya, tapi lebih ke pergeseran fundamental ekonomi. Fokusnya ke kapabilitas digital. Tapi nah, ini dia, ada gapnya nih menurut sumber Anda. Walaupun 87% sadar ini penting, ternyata cuma 44% yang ngerasa siap hadapi disrupsinya. Wah, jauh juga ya bedanya. Iya, nah ini kan langsung jadi pertanyaan buat Anda. Bisnis Anda sendiri udah seberapa siap? Nah, ini nih bagian yang bisa bikin agak deg-degan kalau kita nggak gerak cepat. Bisnis model lama yang adaptasinya lambat, itu risikonya nyata banget. Sumber Anda bilang biaya operasional jadi lebih mahal, prosesnya nggak efisien. Betul. Inefisiensi itu akar masalahnya seringkali. Belum lagi pelanggan. Mereka kan maunya sekarang serba digital, lancar, datanya real time. Kalau nggak gitu, ya mereka nggak puas. Ujung-ujungnya, ya bisa lari ke pesaing yang udah digital. Terus bisnis kita jadi ketinggalan zaman. Persis kayak di beberapa sumber itu. Iya, benar juga. Ingat kan perbandingan model tradisional sama digital di materi Anda? Jangkauan pasar, kelincahannya, wah beda jauh. Iya, betul. Dan kalau kita sambungin ya, inefisiensi tadi kan bikin biaya naik. Nah, ini efeknya ke layanan pelanggan. Akhirnya, pelanggan bisa hilang. Jadi kayak lingkaran setan gitu. Muter di situ-situ aja ya? Iya, pendapatan turun, sumber daya buat perbaikan jadi makin dikit. Terus lagi, ini juga disorot di sumber Anda, jadi susah banget rekrut talenta bagus. Oh ya, bener juga. Mereka kan ogah kerja pakai teknologi yang udah jadul. Ini serius loh, ancaman buat kelangsungan bisnis jangka panjang. Oke, itu sisi risikonya ya. Tapi kan pasti ada sisi cerahnya dong. Keuntungannya ini katanya gede banget. Efisiensi operasional naik. Ini malah disebut keuntungan utama sama 40% eksekutif di sumber Anda. Efisiensi itu memang jadi daya tarik utama biasanya. Terus, produktivitas bisa naik sampai 30%. Pengalaman pelanggan juga jadi jauh lebih oke. Ingat kan, 90% pelanggan maunya konsistensi omnichannel? Artinya nyambung terus ya pengalamannya, di mana aja. Betul. Mau di app, di toko, online, sama semua rasanya. Dan pastinya ini buka keran pendapatan baru. Bahkan nih, 56% eksekutif di AS bilang ROI-nya, return on investment-nya, itu di atas ekspektasi mereka. Wah, itu bagus banget. Artinya investasinya nggak sia-sia. Contohnya juga ada kan, di sumber Anda, Sephora itu loh, pakai alat AR, augmented reality, buat coba makeup virtual. Keren banget sih itu. Nah, keuntungan-keuntungan itu bisa muncul karena apa? Karena kita bisa manfaatin data. Itu ditekankan banget di sumber Anda. Data buat personalisasi, jadi lebih kena ke pelanggan. Terus rantai pasok jadi lebih pinter. Pakai IoT, AI. Oh ya, buat prediksi permintaan, lacak barang gitu ya? Betul, jadi lebih efisien. Dan yang penting juga, bisnis jadi lebih lincah. Bisa cepat adaptasi kalau pasar berubah. Semua ini kan, bangun keunggulan kompetitif yang nyata, yang susah dikejar sama yang masih ragu-ragu. Oke. Kedengarannya bagus banget, tapi, ini dia tantangannya. Angkanya cukup bikin kaget sih dari data Anda. Katanya 70% proyek transformasi digital itu gagal capai tujuan. 70%! Angka yang tinggi ya. Ironis sebenarnya. Iya kan? Seringkali katanya biang keroknya itu bukan teknologi, tapi
faktor manusianya. People factor. Selalu ya. Resistensi dari karyawan itu disebut tantangan terbesar. Terus ada gap skill. Hampir 75% karyawan ngerasa nggak siap. Waduh, banyak juga ya yang merasa belum siap. Dan kurangnya visi sama kekompakan pimpinan. Cuma 21% perusahaan yang bilang dapat dukungan penuh dari semua eksekutifnya. Nah, ini dia paradoksnya tadi. Semua tahu penting, tapi eksekusinya banyak yang gagal. Jadi kunci suksesnya kalau lihat dari sumber-sumber ini ya, pendekatannya harus menyeluruh, holistik. bukan cuma beli software baru gitu ya. Bukan cuma itu, perlu tujuan yang jelas, terukur. Terus, manajemen perubahan yang kuat, itu penting banget, malah katanya bisa naikin ROI 143%. Wow, signifikan ya efeknya. Biar fleksibel. Adopsi cloud juga penting buat skala, integrasi AI buat gali insight. Dan yang paling penting nih, kepemimpinan yang solid dan ya satu suara lah di semua level. Intinya sih, kelola perubahan ini secara strategis. Libatkan semua orang. Wow. Jadi kesimpulannya nih, buat Anda, apa artinya semua ini? Pesannya sih, kayaknya cukup jelas ya. Transformasi digital itu udah jadi keharusan. Mendesak malah. Betul. Bukan pilihan lagi. Kalau diem aja, risikonya gede banget. Tapi kalau bertindak terencana, meskipun ya kita tahu banyak tantangan, hasilnya juga sangat besar. Jendela kesempatannya ini makin sempit loh. Waktunya gak banyak lagi ya? Iya. Ya. Dan mungkin sebagai penutup ya, coba deh Anda renungkan ini. Gimana kalau adopsi digital ini bukan cuma buat bertahan atau bersaing aja? Tapi justru jadi kesempatan buat bisnis Anda untuk, katakanlah, benar-benar membayangkan ulang semua. Apa yang Anda tawarkan, cara Anda connect sama pelanggan, sama dunia. Maksudnya potensi yang lebih dalam gitu ya? Betul. Mungkin ada potensi luar biasa yang ya belum kepikiran sama sekali, yang bisa digali dari semua wawasan yang kita bahas hari ini. Siapa tahu kan? Menarik banget itu. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak Deep Dive ini bersama kami. Semoga ini bermanfaat ya buat langkah Anda selanjutnya.